Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Silvia Windia Remanita Hermat. Saya dari kelas 10C SMA kelas 1 Franciscus Xavierus Ruteng. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi dan juga pembentukan kepribadian. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, sosialisasi merupakan proses individu atau kelompok mempelajari dan memahami hingga menerima norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dan teman-teman, tentunya norma-norma ini diajarkan secara turun-menurun atau secara generasi ke generasi. Maka dari itu dapat disimpulkan sosialisasi ini merupakan sebuah proses penanaman kebiasaan yang di dalamnya terdapat nilai dan norma dari satu generasi ke generasi lainnya. Oke, jadi teman-teman, adapun contoh sosialisasi yang biasa terjadi di dalam lingkungan rumah. Yang pertama itu sebelum tidur tentunya kita diajarkan untuk menggosok gigi. Yang kedua, sebelum makan tentunya kita harus diajarkan untuk tidak lupa mencuci tangan. Yang ketiga, tentunya ayah maupun ibu selalu mengajarkan kita untuk membersihkan rumah. Jadi teman-teman, adapun bentuk-bentuk sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi primer. Jadi teman-teman, proses sosialisasi primer ini merupakan proses sosialisasi yang paling awal dari seorang individu sebelum masuk atau sebelum terjun ke dunia masyarakat. Contoh sosialisasi primer adalah sosialisasi yang sering terjadi di dalam keluarga. Yang kedua, sosialisasi sekunder. Jadi teman-teman, sosialisasi sekunder ini berlangsung di luar lingkungan keluarga, misalnya lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat lainnya. Yang ketiga, sosialisasi formal. Jadi teman-teman, sosialisasi formal ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang sudah berlaku. Jadi sosialisasi formal ini dilaksanakan melalui pendidikan di sekolah atau pendidikan militer. Tentunya dalam pendidikan tersebut kita diajarkan apa saja itu sosialisasi, apa saja bentuk-bentuk sosialisasi, dan juga contoh-contoh sosialisasi yang harus kita lakukan. Yang keempat, sosialisasi informal. Jadi sosialisasi informal ini tidak dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus, tapi sosialisasi informal ini terdapat dalam masyarakat atau di dalam lingkungan keluarga. Jadi teman-teman, adapun tahap-tahapan dalam sosialisasi. Yang pertama, tahapan persiapan. Yang kedua, tahapan meniru. Yang ketiga, tahapan bertindak. Yang keempat, tahapan penerimaan norma kolektif. Yang pertama, tahapan persiapan. Jadi, tahapan persiapan merupakan tahapan yang berlangsung sejak seorang dilahirkan untuk mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosial. Jadi, di dalam tahapan ini, anak sudah mulai meniru, tetapi belum sempurna. Contohnya, anak yang diajarkan menyebut kata ibu akan meniru, meski belum sempurna dengan menyebutnya dengan kata bu atau uu. Jadi teman-teman, yang kedua merupakan tahap meniru. Jadi teman-teman, tahap meniru ini ditandai dengan makin sempurnanya anak meniru peran orang dewasa. Jadi, dalam tahap meniru ini sudah mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri, keluarga, saudara, serta menyadari tentang apa yang dilakukan oleh keluarganya. Contohnya, ketika anak-anak yang sedang bermain polisi-polisian, jadinya dia itu memiliki kesadaran tentang bahwa seseorang dari keluarganya itu memiliki peran sebagai polisi. Maka dari itu dia bermain polisi-polisian. Yang ketiga, tahap siap bertindak. Jadi teman-teman, dalam tahap siap bertindak ini ditandai dengan semakin berkurangnya peniruan yang digantikan dengan peran yang dilaksanakan dengan kesadaran. Jadi di sini anak mulai memahami aturan dan peran yang harus dijalankannya. Contohnya, anak-anak yang bermain dengan teman-teman di luar rumah. Yang keempat, tahap penerimaan kolektif. Jadi teman-teman, pada tahap ini, seseorang dianggap telah dewasa, sehingga dapat menempatkan diri dengan baik di lingkungan sosial masyarakat yang lebih luas lagi. Orang dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuannya bekerja sama, bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya. Contohnya, seorang individu yang telah bekerja dan dapat membagi waktunya untuk keluarga dan pekerjaan.
Jadi teman-teman, adapun agen sosialisasi. Agen sosialisasi ini merupakan pihak yang melakukan sosialisasi. Yang pertama adalah keluarga. Peran keluarga dalam tahap awal sosialisasi sangat besar karena anak sepenuhnya berada dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, teman bermain atau teman sebaya. Jadi teman-teman, teman sebaya adalah agen sosialisasi yang ditemui setelah keluarga. Puncak pengaruh teman sebaya adalah pada saat remaja. Banyak juga anak-anak remaja yang dipengaruhi tingkah lakunya oleh teman sebaya mereka, baik itu tingkah laku buruk maupun tingkah laku baik. Yang ketiga, sekolah. Sekolah ini berfungsi mengajarkan berbagai nilai norma dan peranan serta peranan-peranan sosial yang mewujudkan integrasi sosial. Contohnya, yang mengajarkan tentang norma ataupun nilai kedisiplinan gitu. Jadi anak-anak dapat terpengaruh sehingga mereka dapat disiplin di rumah juga. Yang keempat, lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini membuat seorang individu berinteraksi dengan banyak orang karena setiap orang yang ditemui itu berbeda. Interaksi ini membuat individu saling memberi, menerima pengaruh. Jadi terkadang ada pengaruh baik atau juga ada pengaruh buruknya. Yang kelima, media massa. Media massa cetak maupun elektronik berpengaruh terhadap proses sosialisasi, tergantung dari kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan. Jika frekuensi pesan yang disampaikan buruk, maka berpengaruh juga pada individu tersebut. Kita sudah membahas tentang sosialisasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kepribadian. Jadi teman-teman, secara umum yang dimaksud kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Jadi teman-teman, kepribadian ini memiliki unsur-unsurnya ya teman-teman. Yang pertama itu pengetahuan. Pengetahuan seorang bersumber dari pola pikir yang rasional, yang berisi fantasi, pemahaman, dan pengalaman mengenai bermacam-macam hal yang diperoleh dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang ke B, perasaan. Perasaan merupakan suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap suatu atau peristiwa tertentu. Yang ke C, dorongan naluri. Dorongan naluri merupakan kemauan yang sudah menjadi naluri setiap manusia. Hal itu yang dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia, baik yang bersifat rohaniah maupun jasmaniah. Teman-teman, dalam kepribadian ini juga memiliki faktor. Yang pertama, warisan biologis. Warisan biologis memengaruhi kehidupan manusia, dan setiap manusia mempunyai warisan biologis yang unik, berbeda dari orang lain. Artinya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai karakteristik fisik yang sama, persis dengan orang lain. Bahkan, anak kembar sekalipun, mereka juga memiliki perbedaan. Yang ke B, warisan lingkungan alam. Perbedaan iklim, topografi, dan sumber daya alam menyebabkan manusia harus menyesuaikan diri terhadap alam. Jadi, wilayah A dan wilayah B memiliki kondisi alam yang berbeda, sehingga mereka juga memiliki cara sendiri untuk menyesuaikan diri. C, warisan sosial atau kebudayaan. Kita tahu bahwa antara manusia, alam, dan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Manusia berusaha untuk mengubah alam agar sesuai dengan kebudayaannya guna memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, pengalaman kelompok manusia. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh kelompoknya. Kelompok manusia, sadar atau tidak secara sadar, sudah memengaruhi anggota-anggotanya, dan para anggotanya menyesuaikan diri terhadap kelompoknya. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.